Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa yang sama-sama kita hormati, kita muliakan salam Ustaz Rustam Yahya yang hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kita walaupun melalui virtual Zoom. Insyaallah beliau selalu memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Takmir Masjid, para koordinator bidang, pengurus Badan Takmir Masjid atau Balkas Kelas 2 Kabupaten, jamaah Masjid Al-Taubar, yang insyaallah kita sama-sama dinikmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada senantiasa kita haturkan karena sampai dengan saat ini kita masih tetap dalam kondisi sehat walafiat dan melaksanakan ibadah puasa sampai dengan detik-detik untuk buka puasa ini masih tetap dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para pengikut beliau yang masih tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya yang insya Allah syafaat dan berangkat sampai kepada kita di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Taubar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat saja, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon perhatian di Bapak-bapak. Bapak-bapak jamaah mohon perhatian yang jangan dulu ini. Kami sudah mengupload, artinya sudah mengirim data SPPN, jadi sistem penilaian pembinaan narapidana daripada bapak punya. Kami sudah kirim. Ternyata ada pertanyaan dari pihak pengelola di pusat. Apa pertanyaannya? Pak, kok nilai untuk baca kitabnya ini kurang? Ini apa alasannya dari Pak Kasih di sana? Nah, memang seperti kita belum ada parameter untuk menilai, belum ada parameter untuk sebuah program baca kitab, karena yang ada di sini terkecuali orang-orang yang ikut pembelajaran Iqra itu nilainya sangat baik. Nah, Bapak sekalian, nilainya sangat baik karena memang tiap hari ada pembelajaran itu. Tetapi orang yang baca Quran itu tidak ternilai karena tidak punya data absensi di sifat. Ya. Nah, ini saya mau lakukan kerjasama dengan pengurus takmir di bagian sekretariat. Nanti saya masih beralasan untuk kegiatan itu di pihak pusat. Nah, insya Allah untuk bulan Mei ke depan ini, ya, bulan Mei nanti kita bentuk kelompok. Nah, bentuk kelompok pengajian. Terserah anggotanya mau 20 orang, nanti didaftar berapa? 20 orang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti mendaftarkan mulai dari hari Senin sampai dengan Ahad itu ada kegiatan pengajian. Nah, pengajian ini misalnya Pak, kami mau pengajian hari Senin, pada Zuhur, silakan berkelompok ngaji seperti orang tadarusan. Nah, kita bikin kelompok itu. Dari kelompok itu nanti ada koordinator kelompoknya. Jadi koordinator ini bertanggung jawab terhadap anggota kelompoknya itu. Nanti kita langsung bisa untuk diabsen di sana. Sehingga penilaian kita nanti insya Allah sangat baik dan sangat memuaskan. Jadi kita programkan seperti itu. Jadi dari sekretariat bikin ini nanti dikelompokkan orang. Nah, dalam sepekan bolehlah 2 kali kelompok itu. Ini dari Senin Selasa kelompok mana kelompok itu. Ada yang mau ngaji
jam 9 pagi, jam 10 pagi, tinggal dilaporkan di sekretariat kami untuk mengambil dasar hasil bawah untuk melakukan bisa. Jadi kita pikir, saya kira mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan bahwa ini adalah bagian dari penyampaian dari rekan-rekan kami yang ada di pusat. Ya. Jadi untuk ini menjadi perhatian baik dari sekretariat Tafir, kemudian dari kami untuk melakukan keterangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah dan barokah ini. Salawat dan salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kasih bin Adik Lapas kelas 2 Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Kasih Lato Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Tamrul Mesitarian Bapak Faisal Moruto, dan saya hormati guru saya, mentor saya Bapak Yasin Kaua, dan yang paling saya muliakan Al-Ustaz Mustam Yahya, dan saudara-saudara sekalian yang saya cinta dan saya banggakan. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lima masa yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya selama kita hidup di dunia ini. Itulah judul untuk saya sore hari ini. Masa yang pertama, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa yang kedua, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa yang ketiga, gunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Dan masa yang keempat, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa yang terakhir, yaitu masa yang kelima, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Masa pertama, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jika kita sehat, kita lupa kepada Allah, kita tidak pernah bersujud kepada Allah. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agak baru gunakanlah masa kayamu
الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kami hormati Kasih Binadik Lapas Gorontalo, Ketua Harian Badan Amirul Masjid atau Lapas Gorontalo, teman-teman sekalian, seluruh jamaah warga binaan. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan dalam satu perkumpulan dan di dalam hadis Rasulullah al-jamaah mubarakah. Jadi berjamaah itu berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Lalu apa pengertian dari berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Oleh karenanya, bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa bertambah kebaikan yang kita bisa buat, karena memang di bulan Ramadan ini banyak amal ibadah yang Allah berikan, yang Allah jadikan saran untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih bersyukur kepada Allah, kita masih dipertemukan kepada 10 hari di akhir daripada bulan Ramadan. Mari kita semua berdoa, semoga kita diberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, Amin ya untuk Allah. bisa menjalani 10 hari di bulan Ramadan ini. Karena memang di 10 hari bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suri teladan untuk bagaimana memanfaatkan 10 hari di bulan Ramadan ini. Mari kita buru pahala dengan sebanyak-banyaknya. Mari kita buru ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha untuk bisa menuju pada satu kemenangan, menuju pada satu fitrah, sehingga kita akan menjadi manusia yang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 hari akhir Ramadan, maka beliau menghidupkan 10 hari di bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ibadah salat dan ibadah lainnya, dan juga membangunkan keluarganya untuk bagaimana juga memanfaatkan di malam itu untuk beribadah. Oleh karena itu di 10 hari ini mari kita niatkan, kita tetapkan hati kita untuk bagaimana kita bisa menghidupkan di 10 hari di bulan Ramadan ini, walaupun kita hanya melaksanakan 2 rakaat di malam hari, di samping kita melaksanakan sholat tarawih. Saya mengajak kita semua, mari kita semua jangan tinggalkan sholat tarawih di 10 hari Ramadan ini. Jangan tinggalkan kita biar hanya sholat 2 rakaat yang mulai di malam hari. Jangan tinggalkan kita hanya membaca 1 ayat pun daripada ayat Al-Quran di malam 10 hari, karena kita tidak tahu, mungkin di saat kita membaca tersebut kita bertepatan dengan yang disebut Lailatul Qadar, yakni malam yang penuh dengan berlipat-lipat ganda. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, di samping itu di bulan 10 hari ini mari kita perbanyak berdoa. Kita berdoa di waktu-waktu yang bagus, misalnya doa sesudah kita melaksanakan azan, itu adalah kesempatan yang baik. Doa sesudah kita sholat, manfaatkan kita berdoa. Doa ketika kita bangun di tengah malam, kita berdoa. Asalkan sebagaimana Nabi Rasul sampaikan, ketika kita berdoa jangan kita tergesa-gesa. Artinya kita ingin bagaimana doa kita itu cepat dikabulkan, karena ada hadis Rasulullah, sesungguhnya setiap doa manusia itu akan dikabulkan selain mereka yang ingin cepat doa itu dikabulkan dengan mengatakan, aku sudah berdoa, tetapi mengapa belum dikabulkan doaku? Kalau kita berkata gitu, maka ini doa kita akan sulit dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikut, yang ketiga, mari kita rebut bagaimana kita bisa mendapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi, yang sebanyak 83 tahun 4 bulan. Bayangkan, ketika kita melaksanakan sholat malam di malam itu, berarti kita sama saja melaksanakan sholat dengan begitu diibaratkan 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ini tidak terbatas. Entah berapa Allah menghitung daripada semua ibadah kita. Ketika kita membaca ayat Al-Quran di saat malam itu, maka itu akan dihitung lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Mungkin umur kita tidak sampai seperti itu, tapi insya Allah ketika kita melaksanakan menghidupkan amal ibadah kita di 10 hari Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah memberikan petunjuk, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bersabda, tapi Rasulullah memberikan petunjuk bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya di akhir penyampaian saya ini, yang pertama, di bulan Ramadan ini mari kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan bulan Ramadan saja kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Demikian, mari kita sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi shahr Ramadan. Allahumma barik lana fi shahr Ramadan. Allahumma barik lana fi shahr Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.